Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi hari ini pada bagian C, yaitu penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, itu ada pada tangki bocor atau biasa disebut dengan teorema Torricelli. Tangki bocor, penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor itu berlaku ketika tangki itu terbuka terhadap udara. Dari tangki bocor ini diperoleh beberapa variabel. Ada H1 yaitu tinggi air dalam tangki, H2 tinggi kebocoran dari alas, dan H itu selisih dari H1 dikurang H2 atau tinggi air di atas lubang. Sesuai dengan persamaan Bernoulli, P1 ditambah rho H1 dan seterusnya. Untuk P1 di sini adalah yang di atas permukaan air yang terbuka terhadap udara, maka tekanan di sini adalah tekanan udara luar, yaitu P0. Terus rho GH1 ada variabelnya. Untuk V1 yang ada di sini itu sama dengan 0 karena tidak ada kebocoran yang mengalir, tidak ada aliran air di sini, maka dianggap V1-nya itu sama dengan 0. Terus yang P2 juga yang ada di titik kedua, yang di sini di kebocoran juga terbuka terhadap udara, maka P2 itu juga adalah sama dengan P0. Ditambah rho GH2 ada, ditambah 1/2 dikali rho dikali V2 kuadrat. Ini P dibawa di ruas kiri jadi sama dengan 0. Jadi tertinggal adalah rho GH1, rho GH2 di ke sebelah menjadi minus, dan 1/2 rho V2 kuadrat. Rho dengan rho habis jadi tinggal G dikali H1 dikurang H2 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Ini duanya ke sini, makanya menjadi 2GH. H di sini tidak lain dari H1 dikurang H2. Jadi V2 pangkatnya dihilangkan, berarti sisi yang lain diakarkan. V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Jadi kesimpulan dari pada teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang kebocoran sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Selain kecepatan semburan, kita bisa juga menentukan waktu tempuh jatuhnya air. Jadi berapa kira-kira waktu yang diperlukan air dari sini keluar sampai jatuh di permukaan tanah. Gerak air dalam arah vertikal merupakan gerak jatuh bebas. Jadi masih berlaku persamaan gerak jatuh bebas. Untuk H2 sama dengan 1/2 dikali G kali T pangkat 2. Jadi kalau T yang dicari berarti akar dari 2 dikali H2 per G. Selain waktu tempuh, kita juga bisa menentukan jarak pancaran air ke alas tangki. Dari sini ke sini itu X, maka untuk menentukan ini yang jarak dihubungkan dengan kecepatan dan waktu, berarti X sama dengan V2 dikali T. V2-nya persamaan sebelumnya, akar dari 2 dikali G dikali H. T diambil dari atas 2H2 per G. Dengan G habis, akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akarnya 4 adalah 2. Yang ada dalam akar adalah H dan H2. Jadi X sama dengan 2 akar H1 kali H dikali H2. Kalau mencari debit air, Q sama dengan A dikali V. Boleh V-nya diganti dengan akar 2 dikali G dikali H. Contoh soal, sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter, berarti H1. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 dari dasar tangki, jadi H2. Maka hanya adalah 1,2 dikali 0,45, kita jadikan meter karena ini senti. 0,8 hasilnya. Berapa kecepatan dan jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki? Yang pertama dicari adalah V.
Masukkan saja persamaannya. P sama dengan akar 2G dikali H. 2 dikali 10 dikali 0,8, 16, akar 16, 4 meter per sekon. Pertanyaan selanjutnya adalah jauh tempatnya jatuhnya air, berarti X. X sama dengan 2 akar H dikali H2. 2 akar hanya 0,8, H2 0,45, 0,8 kali 0,45, 0,36, akar 0,36, 0,6, 0,6 kali 2, 1,2. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli ada pada gaya angkat pesawat terbang. Bagaimana sebuah pesawat bisa terbang? Pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat pesawat atau biasa juga disebut dengan gaya aerodinamika. Gaya aerodinamika muncul ketika ada perbedaan tekanan bagian atas sayap dengan bawah sayap. Kenapa bisa ada perbedaan tekanan? Karena ketika pesawat akan terbang, bentuk pesawat akan condong seperti ini, sehingga aliran udara yang ada di atas sayap pesawat itu berdesakan. Ketika dia berdesakan, maka kecepatannya menjadi besar. Nah, sesuai asas Bernoulli, kalau kecepatannya besar, maka tekanannya kecil, maka P-nya menjadi kecil. Sedangkan yang ada di bawah sayap pesawat, karena tidak berdesakan aliran udaranya, maka kecepatannya lebih kecil dibanding yang di atas. Kalau kecepatannya kecil, berarti tekanannya menjadi besar. Inilah yang menyebabkan pesawat bisa terangkat atau terbang. Ya, jadi selain bentuk sayap, kelajuan udara juga menentukan, dan sudut yang dibentuk oleh pesawat juga menentukan pesawat bisa terangkat atau terbang. Masuk ke persamaan gaya angkat pesawat. Berdasarkan gambar, besar gaya yang ada di atas sayap itu F2 sama dengan P2 dikali F2 sama dengan P2 dikali V2. Yang di bawah sayap F1 sama dengan P1 dikali V1. Persamaan Bernoulli. Selanjutnya, karena ini sayap pesawat antara bagian atas dengan bawah sayap pesawat itu sangat tipis sekali, maka dianggap tidak ada perbedaan ketinggian antara H1 dengan H2, atau H1 itu sama dengan H2. Maka ini kita hilangkan karena ini sama dengan 0. Jadi yang tinggal adalah P dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Ya, beda tekanan yang dihasilkan oleh gaya angkat pesawat ini menghasilkan gaya angkat sebesar F1 dikurang F2 sama dengan P1 dikurang P2 dikali A dari sini. Sekarang P1 dikurang P2 sama dengan 1/2. Ini P1 dikurang P2 kita ganti dengan 1/2 rho P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Yang ini A-nya tetap. Jadi untuk mencari besar gaya angkat pesawat itu adalah F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 rho dikali A P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. F1 dikurang F2 itu besar gaya angkat pesawat. Contoh soal. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar penampang lintang pesawat terbang yang luasnya 40 meter pangkat 2. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250. Kebetulan sekarang simbol yang digunakan adalah V1-nya yang di atas, P2-nya di bawah. Jadi kita ikuti yang di soal. V1 yang di atas itu 250, yang V2 250 meter per sekon. A40 rho 1,2. Yang dicari adalah besar gaya angkat pesawat. Ya, kebetulan ini penyelesaiannya langsung tulis F saja, bisa juga F1 dikurang F2. Masukkan nilai 1/2. Rho-nya 1,2, A-nya 40. P1 250 pangkat 2 dikurang 200 pangkat 2.
tinggal dikali. Ini dulu diselesaikan, ini dipangkat, ini juga dipangkat, baru dikurang, dikali 40 dikali 1,2 dibagi 2. Ini 1,2 kali 40 berarti 12 kali 4 36 48 bagi 2 24 kali ini. Jadi 540.000 Newton. Selanjutnya, jika kecepatan aliran udara di bawah sayap pesawat 60 meter per sekon, berapa kecepatan di bagian atasnya jika tekanan dari bawah ke atas yang diperoleh adalah 10 Newton per meter kuadrat. Jadi langsung dari soal, jika tekanan dari bawah ke atas yang diperoleh adalah 10 Newton per meter, dari atas ke bawah. Jadi yang ini disamakan dengan rumus yang tadi yang saya berikan, yang bagian bawah P1 dikurang P2 sama dengan 10. P2 60 hanya sama, yang dicari adalah P1. Kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat 60. Oh, yang bagian atas lagi yang menjadi P1. Oke. Jadi kita langsung gunakan yang tekanan karena tidak ada A. Jadi kita gunakan yang ini, P1 dikurang P2 /2. Ya. Kita uraikan dulu persamaannya supaya lebih mudah. Berarti ini dikali 2 ke sini, jadi menjadi 2 kali P2 dikurang P1. Terus rho-nya ini dikali, karena P1 yang mau dicari berarti rho-nya menjadi pembagi. Terus P2-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Jadi P1 kuadrat itu adalah P2 kuadrat ditambah 2 kali P2 dikurang P1 per rho. Masukkan saja nilainya, 60. Harusnya pangkat 2. Ditambah 2 dikali 10 per 1,29. Ini pangkat 2 kan dulu. Terus ditambah ini 2 dikali 10 bagi 1,25. Baru tambahkan 3.600. Ini kan 60 kali 60 3.600. Akarnya ya nilainya itu adalah 3.615,5. Karena ini pangkat 2, kita buka akarnya, menjadi akar dari 3.615,5. Akarnya adalah 60,13 meter per sekon. Ya, baik, demikian saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.